Nah, penyebab dari tanaman-tanaman yang rusak seperti ini, daunnya pada berlubang, itu bisa disebabkan karena halo guys, kembali lagi di channel Zabroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang seputar tanaman hias. Yaitu apa? Yaitu ini dia cara mengatasi tanaman kuping gajah yang daunnya berlubang. Nah, buat teman nih yang punya tanaman-tanaman hias ataupun tanaman apa aja ya, hortikultura seperti cabai, tomat, ataupun tanaman-tanaman berbuah, bahkan tanaman-tanaman hias ya. Seperti di depan saya ini adalah tanaman hias dari kuping gajah, yaitu dimana tanamannya sedang mengalami kerusakan pada daun-daunnya, dan saya sangat sedih guys. Nah, sedihnya kenapa ya? Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemarin saya baru upload tentang perawatan tanaman kuping gajah, dan hari ini lihat ya, tanamannya itu berlubang seperti ini. Nah, itu dia, jarinya bisa masuk ya, ini. Lalu ini sudah habis tengah. Nah, lihat ya, lihat ini, sangat mengenaskan guys. Lalu juga ada lubang. Nah, itu dia, berlubang juga. Nah, itu banyak sekali ya. Ini karena apa sih? Nah, buat teman-teman yang mengalami hal-hal yang serupa seperti ini, bisa ditonton video kali ini guys, karena di video kali ini saya akan mencoba memberikan solusi ya. Karena ini kalau kita diteruskan, tanamannya bisa rusak, nanti bisa gundul, daunnya hilang semuanya. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, tonton video ini sampai selesai guys. Nah, penyebab dari tanaman-tanaman yang rusak seperti ini, daunnya pada berlubang, itu bisa disebabkan karena oleh serangan hama seperti keong ya, keong, lalu juga bisa dari ulat daun, dan juga bisa dari serangga belalang. Nah, itu biasanya 3 hama yang sering menyerang pada skala tanaman rumahan guys. Jadi untuk skala rumahan, misalkan teman-teman hias outdoor ataupun indoor, tanaman buah di depan rumah, kalau tanamannya rusak seperti ini, bolong-bolong, biasanya disebabkan oleh 3 hama binatang tersebut guys. Nah, tips untuk pencegahannya adalah sebenarnya kita bisa menyemprotkannya pada daun-daun ini dengan insektisida minimal 2 minggu sekali. Lalu yang kedua, juga bisa meletakkan ya tanaman hias indoor atau tanaman apapun di rumah kita itu di rak-rak tanaman ataupun di meja. Jadi jangan taruh di tanah. Seperti halnya pada tanaman saya ini, kesalahan saya juga sih, yaitu pada saat selesai kemarin syuting itu saya taruh tanamannya di lantai guys, di bawah ya, dan hasil seperti ini. Karena binatang-binatang hama tersebut itu sangat menyukai dengan tanaman-tanaman yang kelihatan subur guys. Jadi daunnya hijau, daunnya itu kinclong ya, hijau benar-benar hijau tegas. Nah, itu biasanya akan diburu oleh tanaman hama binatang tersebut. Nah, kita bisa mengidentifikasinya dari bekas lubangnya ini guys. Nah, pertama, kalau bekas lubangnya ini ada bekas-bekas dari seperti cairan lengket di sekitar sini. Nah, ada kemungkinan itu adalah keong guys. Keong yang biasa menjalar ke batang-batang dari media tanam dulu ya, lalu ke atas hingga menebar ke daun-daun seperti ini. Nanti dia akan dimakan dan habis oleh si keong-keong tersebut. Nah, untuk mencegah dari keong atau siput ya yang suka makan daun-daun tanaman hias kita adalah, pertama, kita bisa naruh di tempat yang agak tinggi, misalkan di rak tanaman atau di meja ya. Lalu yang kedua, kita bisa menaburkannya dari kulit telur. Misalkan kulit telurnya hasil limbah dapur ya. Kita ambil telurnya, lalu cangkangnya jangan dibuang guys, yaitu kita cuci. Setelah kita cuci, kita bisa menjemurnya sampai kering. Nah, setelah dijemur kering, kita bisa meremas-remas agak kasar tapi ya jangan terlalu lembut ya. Lalu ditebarkan di sekitar media tanam di tanaman kita ya, misal di pot. Nah, di sekitar sini ini kita bisa naburkannya dari cangkang telur yang sudah bersih dan juga sudah kering. Nanti cangkang-cangkang itu yang akan menghalau dari keong-keong siput-siput yang mulai merayap menuju ke tanaman kita. Karena sifatnya itu tajam ya, cangkang telur itu akan menghalau dari si keong atau siput yang akan memakan dari daun-daun tanaman hias kita di rumah. Nah, itu untuk pencegahan sekaligus untuk mengidentifikasi dari serangan-serangan hama. Lalu yang kedua, apabila kita menjumpai seperti halnya ini ya, tanaman hias saya ini adalah serangan dari ulat daun. Ulat daun biasanya serangannya itu seperti ini, sama ya, berlubang, tapi dia tidak ada sisa lendir seperti halnya pada serangan keong atau siput. Nah, kita bisa mengidentifikasinya dari serangan ulat daun guys. Nah, itu serangan yang kedua dari hama ulat daun. Lalu yang ketiga biasanya dari serangan belalang. Nah, serangan belalang ini adalah serangan paling parah ya, yaitu biasanya kita bisa mengidentifikasinya dalam waktu sehari
daun-daun tanaman hias kita bisa lebih dari 50% itu habis guys, karena serangan belalang itu sangat luar biasa ya. Nah, untuk mencegah terjadinya kembali serangan yang kedua, kita bisa mencegahnya dengan cara pemberian insektisida. Seperti halnya tanaman saya ini sudah terlanjur diserang oleh hama ulat daun ya. Jadi saya akan memberikan pencegahan pada tanaman hias kuping hijau ini agar tidak habis oleh serangan kedua, yaitu dari hama si ulat daunnya. Dengan cara seperti apa? Nah, ini dia. A few moments later. Ini ya, saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter. Lalu kita siapkan insektisidanya. Nah, ini dia insektisidanya. Ini merek Curacron ya. Teman-teman bisa membeli insektisida itu yang bersifat kontak dan lambung. Kalau kontak yaitu bisa, kalau terkena insektisidanya langsung mati. Kalau lambung itu apabila tidak terkena langsung ke hamanya, dia akan menempel ya di sini untuk insektisida di daun, lalu dimakan oleh si hama, maka hama itu akan mati. Nah, itulah dua sistem kerja pada insektisida. Jadi Curacron ini juga bagus ya, sifatnya insektisida kontak dan juga lambung. Nah, yuk langsung aja. Nah, dosisnya air 1 liter itu untuk Curacronnya adalah 0,4 ml, tapi jangan lupa sendok makan jangan dicampur dengan sendok makan yang kita makan di rumah ya guys. Kita harus benar-benar, nah itu ya, sekitar 1/4 sampai 1/3 ya sendok makan ukurannya. Kita bisa mengaduknya seperti ini. Nah, itu dia. Kalau sudah, kita bisa memberikannya perekat. Perekatnya itu bisa menggunakan dari deterjen cair atau sabun cair ya, yang biasa kita pakai untuk mencuci piring seperti sunlight dan sebagainya. Kita bisa mencampurkannya ke larutan ini sebagai alat perekat, ataupun bisa langsung menggunakan perekat khusus ya, yang khusus didesain untuk perekat pada fungisida atau insektisida seperti ini. Nah, ini merek Insectipol ya, sudah pernah saya bahas beberapa kali. Nah, ini bisa mencegah dari serangan kedua pada tanaman-tanaman hias kita yang terserang hama kutu dan hama belalang ataupun hama keong atau siput. Nah, seperti ini ya, kita bisa memberikannya 1 sendok makan. Itu dia. Nah, kita aduk ya. Nah, kalau sudah larut, kita bisa memasukkannya ke dalam alat spray seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa disaring agar tidak ada kotoran-kotoran masuk ke dalam alat sprayer yang bisa mengakibatkan mampet ya pada alat sprayer kita. Kalau udah, kita siap melakukan penyemprotan. Oke, kita melakukan penyemprotan ya. Untuk selain penyemprotan ini, tipsnya adalah kita bisa meletakkan dari tanaman kita di tempat yang tinggi ya, misalkan di rak tanaman ataupun di meja, jangan di lantai. Nanti seperti saya ini kalau kelupaan bisa berbahaya atau diserang ya oleh hama tersebut. Walaupun tidak menjamin ya untuk di rak tanaman itu bebas dari serangan hama, tapi kita hanya bisa mencegahnya. Kalau untuk pencegahan yang kedua ya seperti ini ya, menggunakan insektisida itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau udah basah seperti ini, berarti udah selesai untuk penyemprotan atau pencegahannya pada tanaman hias kita agar tidak diserang lagi oleh hama-hama binatang tersebut yang suka memakan dari daun-daun tanaman kita yang sedang kita rawat di rumah guys. Lalu kita bisa mengulangnya berapa kali? Kita bisa mengulangnya sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung serangan ya. Kalau serangannya tidak dijumpai lagi ya, kita bisa memundurkan waktu 2 minggu sekali. Oke ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, tekan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.